arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Selamat malam pemirsa, seiring dengan HUT ke-81 Republik Indonesia, pekan lalu Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato RAPBN 2027 dan nota keuangannya di sidang paripurna DPR dan DPD. Beberapa kejutan muncul dalam proyeksi RAPBN tahun 2027, seperti apa persisnya gambaran perekonomian Indonesia di tahun depan, tahun 2027, dan akan seperti apa dampaknya bagi masyarakat. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, mengutip pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, tema RAPBN tahun 2027 adalah pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Apa saja kejutan pada RAPBN 2027? Sebelum kita lihat data RAPBN 2027, pemirsa, inilah target utama ekonomi Indonesia yang tertuang di dalam RAPBN 2027. Ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan di angka 6%, naik dibandingkan target tahun ini yang ditargetkan tumbuh 5,4%. Kesejahteraan masyarakat juga ditargetkan meningkat. Dalam dokumen RAPBN 2027, pendapatan per kapita tahun 2027 ditargetkan naik dari $5.520 per tahun menjadi $5.800 sampai $5.840 per tahun. Untuk menjaga harga kebutuhan pokok dan yang lain, inflasi tahun 2027 tahun depan ditargetkan 2,5%, itu sama dengan target inflasi tahun ini. Sementara di tengah ketidakpastian global, nilai tukar rupiah akan dipertahankan di sekitar 17.500 per dolar Amerika. Ketidakpastian global juga membuat harga minyak mentah tahun 2027 yang ditargetkan ada di angka $75 Amerika per barrel. Ini adalah harga Indonesian Crude Price atau ICP, dan angka $75 ini sedikit naik dibandingkan tahun ini yang ditargetkan ICP Indonesian Crude Price itu ada di harga $70 per barrel. Dan pemirsa, inilah pengeluaran negara yang direncanakan akan dibelanjakan tahun depan. Totalnya mencapai 4.096 triliun rupiah, meningkat dibandingkan belanja tahun ini sebesar 3.843 triliun rupiah. Belanja negara itu akan dibiayai dari pendapatan negara yang di tahun depan, tahun 2027 ditargetkan mencapai 3.426 triliun, naik dibandingkan pendapatan negara tahun ini sebesar 3.153 triliun rupiah. Ada banyak kejutan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2027 dan nota keuangannya di Senayan pekan lalu. Dan malam ini kita akan mengupas beberapa kejutan itu. Yang pertama, kejutan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang di atas ekspektasi, yaitu 6%. Kejutan selanjutnya adalah peningkatan pendapatan per kapita dari $5.520 per kapita per tahun di tahun ini naik menjadi $5.800 hingga $5.840 Amerika per kapita per tahun di tahun depan. Kejutan selanjutnya adalah penurunan defisit anggaran. Tahun ini defisit anggaran ditargetkan 689 triliun rupiah atau 2,85% dari PDB. Sementara tahun depan defisit anggaran ditargetkan turun menjadi 671 triliun rupiah atau sekitar 2,4% dari PDB. Yang selanjutnya adalah peningkatan transfer ke daerah TKD dari 696,9 triliun tahun ini naik menjadi 735 triliun di tahun depan. Yang lainnya adalah pencanangan atau peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Indonesia atau reference price terutama untuk produk mineral dan komoditas sawit dan komoditas lain. Bursa mineral dan komoditas adalah upaya Indonesia untuk mandiri dari ketergantungan pasar luar negeri. Ya pemirsa, seperti apa dampak kejutan RAPBN 2027 ini bagi kita, bagi masyarakat?
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, akan menjawabnya bagi Anda. Tetaplah bersama kami, Top Ekonomi akan segera kembali. Pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV telah hadir Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara. Prof. Suha, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Terima kasih sudah diberikan waktu. Sehat-sehat? Sehat. Puji Tuhan. Kita melihat tadi Prof. Suha di dalam era APBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan, Pak, itu 6%. Itu kan kalau dibandingkan tahun ini yang ditargetkan 5,4, artinya ekspansif itu. Itu apa yang mendasari optimisme pertumbuhan ekonomi itu? Pertama ya, kita lihat Bung Leo ya, tahun ini di semester 1 saja kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi 5,45%. 2 kuartal ya? 2 kuartal, Oke. ya, selama 1 semester. Masih ada 1 semester lagi, dan kalau dalam pandangan kami di semester kedua ini, kemungkinan di Q3 ini akan ada beberapa peningkatan. Pertama, kita lihat PMI industri kita sudah mulai ada peningkatan lagi. Sudah di atas 50 lagi ya? Sudah di atas 50, kita berharap itu akan terus bertahan di sana. APBN-nya tetap solid, APBN-nya berjalan dengan baik, penerimaan APBN, belanja juga cukup solid, pembiayaan kita juga baik. Kemudian kita lihat di Q3 kemungkinan konsumsi bisa meningkat, lalu efek dari yang namanya pelemahan kurs itu biasanya memberikan efek positif kepada ekspor. Jadi kita berharap juga nanti di Q3 ini akan mulai ada dorongan pertumbuhan ekspor yang baik. Tentu ada pertumbuhan impor juga, tapi biasanya kalau rupiah melemah, impornya menjadi lebih mahal, sehingga semangat impor itu agak sedikit ngerem turun. Nah, ini kombinasi ini moga-moga nanti menjadi satu. Q3, Q4 kita akan tumbuh di atas 5,5%. Saya berharap keseluruhan tahun nanti bisa kita tutup di atas 5,5%. Dan ini berarti pertumbuhan tahun 2026 ini di atas asumsi kita. Ini adalah modal yang baik kalau nanti ke tahun depan kita bisa tumbuh secara rata-rata itu di 6%. Bapak Presiden memberikan target, dan kalau memberikan target itu ya memang nggak boleh target yang rendah. Tinggi. Target harus cukup tinggi. Kalau bahasanya Bapak Presiden itu kan, gantungkanlah cita-citamu setinggi di bintang-bintang, kalaupun tidak tercapai kau jatuh di atas awan-awan. Pak, ini tapi kita bicara 6%, itu kan kalau asumsinya tahun ini 5,4 atau 5,5%, itu terjadi Pak Wamen di tengah-tengah kondisi ketidakpastian masih tinggi, Pak. Di geopolitik masih tinggi, kondisi keuangan global juga masih tinggi. Itu strategi untuk mencapai 6%-nya itu bagaimana, Pak? Pertama, kita lihat komponennya ya. Komponen dari pertumbuhan itu pertama yang besar adalah konsumsi. 53-54% perekonomian Indonesia itu isinya konsumsi rumah tangga. Ini mesti kita jaga. Itu C-nya ya? Itu C-nya, harus kita jaga. Dan APBN adalah salah satu instrumen utama menjaga konsumsi ini. Karena APBN itu memberikan perlindungan sosial, memberikan bantuan sosial, memberikan pengurangan terhadap beban rumah tangga. Dan APBN itu sendiri juga belanja APBN itu langsung banyak sekali yang menyentuh rumah tangga, baik yang langsung dari APBN maupun yang dari APBN melewati transfer ke daerah. Itu semuanya harus bisa dinikmati oleh rumah tangga dan berkontribusi langsung kepada konsumsi rumah tangga. Itu nomor satu. Nomor dua, ada investasi. Investasi yang mungkin sekarang kita melihat kepada Danantara, bagaimana Danantara dengan keseluruhan konsolidasi asetnya itu kemudian bisa menjadi katalis. Dia sendiri memiliki proyek, tetapi dia kemudian juga menjadi katalis mengundang swasta. Partisipasi dari segenap pelaku ekonomi non pemerintah untuk juga ikut melakukan investasi. Ini menjadi sangat penting untuk
iklim investasi dijaga, kepastian hukum, soal pemberantasan korupsi, perizinan, dan macam-macam. Yeah. Setelah itu komponen government expenditure-nya sendiri. Belanja pemerintah. Belanja pemerintah. Kalau tahun ini sampai dengan semester 1 di sekitar 15-16% pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. Mungkin nanti ujungnya ini agak sedikit melandai, tapi tidak terlalu rendah. Tapi dia akan melandai sejalan dengan ekspornya meningkat, investasinya meningkat, dan konsumsinya meningkat. Oke. Jadi memang ini adalah macroeconomic management yang mesti kita orkestrasikan oleh pemerintah, karena pemerintah itu kalau di dalam total PDB, katakanlah PDB kita itu sekarang 26.000 triliun, belanja pemerintah itu hanya sekitar 3.800. Berarti pemerintah itu hanya sekitar total belanja negara itu hanya sekitar 13-14% dari total PDB. Dan karena itu kita mesti betul-betul memilih titik-titik mana yang 13-14% ini masuk sehingga bisa menciptakan multiplier dan mengajak peran pelaku ekonomi yang lain menciptakan produk domestik bruto. Pak Wamen, ini 6% tahun depan, tapi yang menarik adalah defisit anggaran itu ditargetkan tahun depan itu malah turun dari target tahun ini, Pak. Jadi sekitar 2,4% untuk dari PDB di tahun 2027. Target pertumbuhannya naik, defisitnya turun. Ini artinya apa? Mungkin misalnya pajak akan digenjot begitu, Pak? Atau seperti apa, Pak? Ada beberapa hal ya. Pertama, saya ingin sampaikan konteks makronya dulu. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa defisit turun tapi pertumbuhan naik, itu artinya APBN-nya itu tambah efisien. Dengan defisit yang menurun tidak membuat pertumbuhan turun, malah pertumbuhan naik. Ini gerak ekonomi yang sedang kita orkestrasikan. Sehingga memang ekonomi itu tidak hanya sekedar mengandalkan belanja APBN. Sehingga itu di satu level ya. APBN defisit yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih tinggi, itu berarti ekonomi Indonesia itu good bargain. APBN Indonesia itu good bargain. Taxpayers money itu memiliki dampak multiplier yang lebih besar. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau begitu, kalau defisitnya lebih rendah, pertumbuhannya dari mana dong? Pertumbuhannya memang satu dari APBN-nya sendiri, tapi tadi konsumsi rumah tangga akan kontribusi besar, investasi akan kontribusi besar, dan kita berharap ekspor nanti juga akan kontribusi lebih besar. Nah, perbandingan berapa kontribusinya inilah yang harus kita orkestrasikan. 53% konsumsi, sekitar 30% investasi, ini yang mesti kita mainkan bersama-sama, menciptakan PDB bersama. Kira-kira APBN yang total belanjanya itu adalah sekitar 13%, namun yang namanya government consumption itu mungkin hanya sekitar 9% di dalam total produk domestik bruto kita. Selain konsumsi masyarakat, Pak, household, kemudian government spending, investasi kan digenjot tadi, Pak Wamen sudah katakan harapannya Danantara yang akan memenuhi itu. Bagaimana dengan peran dari sektor swasta, Pak? Apakah itu kemudian juga akan ditingkatkan kontribusinya oleh pemerintah tahun depan? Bagaimana caranya, Pak? Harus. Jadi Danantara itu tentu dia memiliki proyek-proyek yang sangat-sangat fundamental, yang kita harapkan kemudian proyek Danantara yang fundamental itu menjadi katalis, mengundang masuk swasta, crowd in swasta, sehingga swastanya juga mau ikut berpartisipasi, meningkatkan ekspansi dunia usaha, mau ekspansi untuk buka cabang baru, buka pabrik baru dan seterusnya. Karena memang perekonomian Indonesia itu ya diciptakan oleh keseluruhan pelaku ekonomi, bukan hanya pemerintah tapi juga pelaku-pelaku ekonomi non pemerintah, masyarakat, swasta, pengusaha, investor, dan yang lainnya. Ini harus kita rangkul semuanya. Caranya adalah menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Kita memperbaiki iklim dunia usaha. Kita juga memperbaiki perizinan. Kita memperbaiki
logistik, kita memperbaiki seluruh sistem yang ada, sistem hukum dan macam-macam, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang kondusif untuk para investor kita. Yang juga dibicarakan banyak orang ini, Pak Wamen, kalau mengacu pada apa yang terjadi tahun ini, Pak, itu terkait dengan tunjangan keuangan, transfer keuangan ke daerah. TKD itu di beberapa daerah, terutama daerah penghasil, mereka mengatakan kurang nih, karena kemudian pemerintah kan sudah menambahkan ya Pak untuk mereka. Tapi kalau kita lihat 2027, ini TKD-nya naik dari 696,9 triliun tahun ini menjadi 735 triliun tahun depan. Ini dasar pemikirannya apa Pak? Jadi gini, mungkin pertama kita clarify dulu yang tahun 2026 ini. Oh, oke. Di APBN itu 693, estimasi kita nanti sekitar 696 itu. Kalau kita mengatakan bahwa kenapa transfer turun, sebenarnya yang menjadi fokus dari pemerintah pusat adalah bukan angka transfernya semata, tapi manfaat dan dampak langsung yang dirasakan oleh rumah tangga dan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Dan kita bisa katakan bahwa kalau dengan mindset APBN dan APBD itu adalah satu kesatuan kehadiran negara. Jadi yang hadir, negara yang hadir itu bukan hanya lewat APBN. Negara juga hadir lewat APBD, dan keduanya ini adalah satu kesatuan, maka efek dari yang diterima masyarakat dari negara itu antara 2005 ke 2026 itu sesungguhnya meningkat. Jadi kita jangan hanya melihat transfer ke daerah itu sebagai satu sepotong, tapi keseluruhan itu. Nah, dengan logika seperti itu, kita pun masih mengatakan bahwa, look, pemerintah pusat akan selalu siap siaga, melihat, memantau seluruh pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Kalau memang ada kesulitan, pasti akan turun tangan pemerintah pusatnya. Kemarin ketika ada bencana di Sumatera bagian utara, pemerintah kemudian masuk dengan 10,6 triliun tambahan transfer. Kemudian ketika sekarang juga muncul berbagai macam pendapat, pemerintah daerah ada yang kekurangan ini. Maka kemarin ditambahkan lagi 20,5 triliun rupiah. Pemerintah pusat APBN itu standby, tapi tidak boleh seakan-akan menjadi kita sebar-sebar tanpa kontrol. Itu dia mindset utamanya. Ke tahun 2027. 735 triliun yang telah diumumkan di dalam RAPBN. Ini juga akan jadi bagian dari kesiapsiagaan. Kita ingin pemerintah daerah itu menjadi satu kesatuan bagian kehadiran negara bersama-sama APBN, tapi pada saat yang bersamaan juga harus efisien. Di pemerintah pusat kita tunjukkan juga efisiensi di kementerian dan lembaga juga terus kita laksanakan. 2025 cukup kuat kita laksanakan. 2026 ini kita lakukan juga, Bung Leo. Cuman nggak pakai gembar-gembor aja. Tetapi banyak kementerian yang merasakan, oh kita tetap diawasi ya, kita tetap diliatin, kita tetap diperhatikan. Ini kita lakukan terus untuk memastikan bahwa belanja itu betul-betul efisien dan itu salah satu yang memberi kontribusi mengapa tahun depan defisit cukup 2,4%. Pak, ini pertanyaan besar kita juga adalah ketika tahun ini dari tahun lalu ya, kita melihat ada program-program prioritas pemerintah. Itu kan ada MBG, juga ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, lalu ada beberapa yang lain. Itu seperti apa akan dilakukan oleh pemerintah di tahun depan, tapi kita harus jeda dahulu Pak Wamen, dan tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sua Hasil Nazara. Pak Sua, kalau kita lihat di dalam pidato Presiden, itu juga dikatakan ada program-program prioritas pemerintah. Lalu juga ada beberapa hal yang baru yang sebetulnya
mungkin juga akan bisa mendorong ekonomi kita bertumbuh karena tagline-nya kan tumbuh lebih cepat, sejahtera lebih tinggi. Itu apa saja, Pak Wamen? Yang pasti ya, Pak Leo, pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini kan punya 8 klaster program kerja prioritas nasional, PKPN. Ini di tahun 2026 ini mulai terumuskan. Mungkin kalau dulu kita lebih dengar sebagai sepotong-sepotong, a bit scattered gitu. Di tahun 2026 ini dari sejak awal tahun mulai dirumuskan dan betul-betul menjadi dasar dari penyusunan 2027. Penyusunan RAPBN 2027. Termasuk di dalamnya kalau 8 itu kan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan, desa, dan penurunan kemiskinan. Dan 8 ini kemudian dibangun di atas satu set enabler, pendukung, ya itu berupa pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola digitalisasi dan diplomasi ekonomi. Ini adalah cara kerja atau strategi besar dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo yang kemudian di atas platform inilah dibangun berbagai macam program. Nah, program-program kerja inilah kemudian yang dirumuskan oleh tiap kementerian lembaga dan kemudian dianggarkan di dalam APBN. 2027 kita menganggarkan ini. Nah, kemarin ketika Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar RAPBN dan nota keuangannya di DPR, juga beliau memunculkan sejumlah agenda transformasi Indonesia. 10 agenda transformasi itu saya rasa lumayan ditunggu oleh banyak oleh seluruh perekonomian kita karena berisikan betul-betul program yang sifatnya itu langsung menukik, bangun renovasi puskesmas, renovasi rumah sakit, lalu kemudian renovasi sekolah, bursa komoditas, optimalisasi aset BUMN, pusat finansial internasional, lalu kemudian elektrifikasi mobilitas rakyat, duit kewarganegaraan dan DDMF dan antara Development Management Fund. Ini adalah action, jadi agenda yang sifatnya action agenda, agenda aksi. Jadi bukan lagi di level tadi 8 platform, tapi ini udah activity. Nah, tentu aktivitas yang 10 ini akan berjalan melanjutkan seluruh program prioritas yang memang sudah berjalan saat ini. Mungkin kalau dari kita refresh ingatan kita. 2024 Bapak Presiden itu dilantik memegang pemerintahan, lalu semua orang bicara mengenai makan bergizi gratis. MBG. Beliau meminta MBG dijalankan. Dan dijalankan. Mulai 1 Januari 2025 MBG telah dijalankan dengan APBN. Berjalan stop. Nah, di dalam agenda transformasi ini MBG jalan terus. Tetapi 10 ini kemudian akan melengkapi program prioritas yang memang selama ini sudah berjalan. Kampung nelayan, kemudian sekolah rakyat, sekolah unggulan Garuda, renovasi rumah sakit, cek kesehatan gratis, dan seluruh program yang telah berjalan selama ini ya akan terus berjalan. Lalu kemudian ditambah lagi, diperkuat lagi dengan agenda-agenda transformasi yang dirumuskan tadi. Pak Wamen, ini saya ingin mengutip lagi ya dokumen RAPBN 2027. Itu pendapatan per kapita tahun depan itu ditargetkan 5.800 sampai 5.840 dolar dibandingkan dengan target tahun ini 5.520. Ini kan naiknya signifikan, Pak. Ini apa yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita kita tahun 2027? Pertumbuhan PDB. Pendapatan per kapita basically adalah produk domestik bruto kita dibagi dengan jumlah penduduk kita. Nah, jumlah penduduk kita kan ya kalau dalam kita lihat 1-2 tahun ya basically ya meningkat, tapi meningkatnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Sehingga peningkatan dari pendapatan per kapita dilakukan dengan satu memastikan PDB-nya berkembang, membesar,
Dan bagaimana menciptakan PDB yang menjadi lebih besar itu, kuncinya ya peningkatan produktivitas, peningkatan lapangan kerja, peningkatan kegiatan dunia usaha. Dan disinilah APBN yang 3.800 triliun lebih tahun ini, dan kita harapkan lebih dari 4.000 triliun tahun depan, itu akan berkontribusi. Berkontribusi menciptakan PDB yang 27.000 di tahun ini menuju tahun depan. Oke, kalau melihat dari target pertumbuhan yang tadi Pak Wamen juga sudah sampaikan, 6% itu kan kita juga berharap betul Pak kepada Danantara sebagai salah satu yang harapannya bisa mendorong investasi. Tapi apakah pemerintah juga punya strategi Pak? Saya tidak tahu apakah insentif fiskal misalnya atau insentif-insentif lain yang bisa menarik investor baik dari dalam maupun dari luar negeri, supaya kemudian di dalam pertumbuhan itu meningkat, Pak. Ya, jadi salah satu fungsi dari fiskal adalah memberikan ruang bagi dunia usaha untuk bisa berkembang. Dan secara spesifik biasanya kita mikirnya adalah langsung ke belanja apa. Tapi ada satu hal yang ingin saya angkat di sini, yaitu namanya belanja perpajakan. Belanja perpajakan itu begini filosofinya. Biasanya kan kalau kita ngomong pajak, itu dunia usaha bayar pajak kepada negara. Tapi negara juga bisa melakukan suatu kebijakan sehingga membuat si pengusaha atau si pelaku ekonomi tidak usah bayar pajak. Oh, bagaimana Pak? Bikin aturan. Bikin aturan mengenai insentif, bikin aturan mengenai relaksasi atau kebijakan pajak tertentu. Nah, dengan tidak dipungutnya pajak, itu akan membuat kegiatan dunia usahanya kemudian berkembang lebih cepat. Ada sejumlah insentif pajak untuk UMKM. UMKM itu bisa membayar pajak yang sifatnya final dan merupakan persentase atas omsetnya. Jadi kalau misalkan dia pengusaha yang kecil tapi ingin taat pajak, membayar pajak final untuk UMKM. Ada insentif pajak untuk kegiatan yang baru-baru ini diumumkan juga oleh Menteri Keuangan kita, yaitu insentif untuk kendaraan listrik, untuk motor listrik. Ya kan, itu juga suatu kebijakan untuk mendorong membangun minat dunia usaha, ayo produksi. Lalu Bapak Presiden meresmikan motor listrik, dan ini kan jadi klop dia. Nah, jadi yang kebijakan-kebijakan seperti ini terus kita lakukan, insentif pajak terus kita gulirkan, dan saat ini saya rasa angka terakhir yang saya lihat, insentif pajak itu kira-kira sudah sekitar 2% dari produk domestik bruto kita. Jadi kalau kita dikatakan bahwa tax ratio-nya hanya 10%, sebenarnya yang bisa dikumpulkan itu 12%. Karena tadi ada tapi dengan 2% kita berikan sebagai insentif, maka kita hanya kolek yang 10%. Nah, ini sebenarnya harusnya kita gaungkan terus, dan kami di Kementerian Keuangan kita berusaha menggaungkan terus untuk memberi kesadaran bahwa peranan dari pajak bukan hanya mengumpulkan uang, tapi juga memberikan insentif. Itu baru dari sisi penerimaan. Sisi belanja. Dari sisi belanja, cara pemerintah untuk mendorong stimulus kegiatan ekonomi ya dengan melakukan belanja pemerintah. Tapi di samping melakukan belanja pemerintah, pemerintah juga melakukan berbagai macam kebijakan, berbagai macam subsidi untuk BBM bersubsidi, subsidi untuk LPG supaya masyarakat bisa menggunakan LPG tabung 3 kilogram, lalu kemudian tidak terbebani dengan perubahan harga di tingkat dunia yang terlalu fluktuatif. Subsidi listrik. Kalau istilah di Kementerian Keuangan itu di pembukuan itu ada subsidi dan kompensasi. Subsidi aja kita sebut semuanya karena itu lebih mudah kita terima. Subsidi listrik, subsidi energi semua kita berikan. Nah, tapi tentu kita ingin kalau kita lakukan subsidi yang seperti ini sifatnya itu makin lama makin tepat sasaran. Maka itu beberapa waktu yang lalu diumumkan, ya Mbok, ya kita akan tahan harga Pertalite, tetapi ya jangan diambur-hamburkan. Nomor satu. Nomor dua, kalau Anda adalah kelompok masyarakat yang cukup memiliki keleluasaan keuangan, kemampuan keuangan, ya
nggak usah pakai yang Pertalite. Nah tentu ini adalah satu himbauan, tapi tentu harus diofisialkan dalam aturan, lalu kemudian dijalankan dengan alat. Di-reinforce ya? Di-enforce. Nah tentu kita menginginkan bahwa enforcement-nya ini nanti bersatu dengan kesukarelaan untuk ya udah saya pakai ya tidak pakai yang Pertalite. Toh juga kalau saya pakai yang lebih tinggi oktannya, mobil saya juga jadi lebih baik. Mesin lebih bagus. Mesin katanya teman-teman kan yakin seperti itu. Makanya ini menjadi kombinasi. Tapi kita memang akan minta kepada otoritas untuk bisa kita keluarkan aturannya, dan pada saat yang bersamaan kita minta kepada badan usaha kita seperti Pertamina untuk mengadministrasikan di lapangan. Jadi ini harus kombinasi dari semua pihak. Pak Suha, ada yang mengatakan begini Pak, feel free to correct kalau itu salah. Ada yang mengatakan bahwa tahun ini penerimaan pajak itu meningkat terutama karena penerapan sistem Cortex. Lalu ini saya sampaikan dulu Pak. Lalu di dalam sistem Cortex itu kemudian di tahun depan kemungkinan tidak akan ada lonjakan karena Cortex-nya kan sudah berlaku Pak, sudah in place. Pertanyaannya apakah kemudian meningkatkan pajak itu akan lebih ke intensifikasi atau ekstensifikasi atau seperti apa strategi Pak? Oke, jadi nanti silakan dilihat angkanya kalau teman-teman di Metro TV langsung bisa mengeluarkan angka juga bagus. Tahun ini kalau kita lihat APBN 2026, target pertumbuhan pajak itu dibandingkan 2025, targetnya dia harus tumbuh 23%. Nah ini memang kita desain karena kita memiliki keyakinan bahwa yang namanya Cortex itu akan memiliki dampak. Di samping juga kita melakukan beberapa optimalisasi dalam administrasi perpajakannya. Nah jadi dan kita lihat sampai dengan sekitar bulan Juli ini pertumbuhan pajak itu kira-kira 22%. Sekitar itu. Jadi ini on track. Ya saat ini on track dengan berbagai macam kebijakan yang kita lakukan, on track. Nah, termasuk tadi Bung Leo katakan itu on tracknya juga gara-gara Cortex, Pak. Ada yang mengatakan begitu, Pak? Ada yang mengatakan gitu. Nah, jadi kalau tahun depan sekarang tahun ini Cortex-nya berjalan, tahun depan juga berjalan, pertumbuhannya dari mana lagi? Nah, itu. Gitu. Bung Leo bisa lihat untuk tahun 2027 target pertumbuhan pajak kita targetkan hanya di 12, sekian persen. Jadi kita memang menggunakan, kita memahami sekali tuh bahwa ada efek dari Cortex dan kita lihat efeknya positif di dalam pengadministrasian pengumpulan pajak kita. Namun kita juga nggak boleh gebiau ya. Dalam seakan-akan kalau sekali tumbuh 20%, dia akan tumbuh 20% terus 5 tahun ke depan. Kita pertumbuhan pajak yang paling utama itu menurut saya adalah kombinasi antara administrasi pajak dan memang kebijakan pajaknya. Nah kita memang melihat bahwa ketika perekonomian kita keluar dari COVID, lalu kemudian kita mulai bekerja lagi, scaring effect biasanya selalu disebut orang sampai dengan 2024 mungkin. Masih ada ya? Mungkin masih dirasakan sedikit-sedikit 2024. 2025 kita lihat gerak ekonomi membaik, kita bisa tumbuh secara tahunan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 2026 ini sepertinya di setengah semester 1 ini cukup baik. Kita berharap ada titik-titik optimisme. Meskipun udah melewati perang, perangnya belum selesai. Dan jangan lupa perangnya Rusia sama Ukraina juga masih belum selesai. Iran sama di daerah Middle East juga masih berlangsung. Tapi menurut saya resiliensi ekonomi Indonesia ini luar biasa. Nah ini yang harus kita bangun terus optimisme, bangun terus iklim usahanya, kemudian kita perbaiki kualitas APBN-nya, dan APBN benar-benar menjadi signal bagi pelaku ekonomi untuk bekerja bersama-sama membangun Indonesia. Baik, di dalam perjalanan waktu ini kita juga tahu Pak Wamen bahwa pemerintah juga ingin mengoptimalkan penerimaan negara dari terutama devisa dari ekspor Pak. Kita tahu ada DSI dan antara Sumber Daya Indonesia yang akan beroperasi penuh 1 Januari. Lalu tadi Pak Wamen juga sudah katakan ada bursa komoditas dan mineral dan komoditas. Lalu strategis. Satu lagi ini yang menarik Pak, karena ada Pusat Finansial Internasional Indonesia yang saya dengarkan juga pidato Pak Presiden yang tadinya kita kira ada di Bali saja,
ternyata kan jadi Bali dan Jakarta. Ini masing-masing itu kira-kira dampaknya apa kepada ekonomi kita di tahun 2027 dan terutama kepada masyarakat, Pak? Kepada kita tuh dampaknya seperti apa? Kalau dirangkum ya, yang tadi disampaikan oleh Bung Leo itu saya bisa rangkum dalam short sentence, Indonesia is open for business. Open for business. Open for business. Open for business, kita mengundang dana asing masuk. Iya. Ya, dana asing masuk dan untuk itu pusat finansial internasional, pusat keuangan internasional kita bangun, kita buat. Peraturan perundangannya sudah disiapkan, sudah selesai, sekarang kita implementasikan. Dan ini adalah undangan masuk bagi kapital asing yang basically Indonesia is open for business. Kita berharap bahwa kapital asing ini nanti masuk ke sini bukan hanya sekedar numpang lewat, tapi kemudian dia masuk ke pusat finansial ini, kemudian mencari di seluruh pelosok Indonesia mencari proyek-proyek kegiatan atau aktivitas yang kemudian bisa sama-sama membangun Indonesia, memanfaatkan ekonomi Indonesia. Tentu mereka bisa dapat untung, tetapi Indonesia juga mendapatkan nilai tambah, Indonesia juga mendapatkan employment, Indonesia juga mendapatkan efek pertumbuhan ekonomi. Jadi dari hot money yang mungkin hanya pendek, lalu diharapkan bisa longer investment, itu diharapkan seperti itu, Pak? Nah, ini tentu on top ya, on top dari aliran investasi yang memang selama ini sudah masuk baik ke portfolio, baik ke surat berharga pemerintah maupun surat berharga Bank Indonesia, pasar saham dan juga foreign direct investment. Masuk lagi lewat pusat finansial internasional ini. Ini menjadi jalan masuk baru dengan aturan-aturan yang kita harapkan bisa lebih dimengerti oleh para investor internasional ini. Karena banyak yang mengatakan bahwa para investor internasional itu lebih nyaman kalau aturan-aturan itu memang sesuai dengan apa yang ada di dunia internasional. Soal itu ya Pak, common law, civil law itu ya? Soal pengawasan jasa. Yang khusus. Soal berbagai macamnya. Itulah yang diatur di undang-undang itu. Jadi undang-undangnya sudah ada, sekarang kita implementasikan. Nah, ketika uang-uang ini masuk, kita juga melihat bahwa investor ini bisa juga memanfaatkan yang namanya kegiatan ekonomi di Indonesia untuk menghasilkan ekspor. Ekspor, kalau selama ini ekspor kita selalu dikenal Indonesia itu mengekspor raw materials, kita sekarang ingin perkuat lagi dengan raw materials itu. Misalkan produk-produk tambang kita diekspor dengan harga yang benar. Ini ya, saya sangat berbesar hati dengan aturan mengenai DSI, aturan mengenai devisa hasil ekspor. Kenapa? Kalau di masa lalu yang peduli kepada transfer pricing itu hanya Direktorat Jenderal Pajak, hanya DJP. Nah, jadi bahkan DJP itu ketika menangani yang namanya transfer pricing atau kalau sekarang itu kadang-kadang disebut juga under invoicing, itu DJP dan Kementerian Keuangan harus membuktikan. Dan ketika dalam proses membuktikan itu bahkan harus perang dalam tanda petik dengan otoritas luar negeri. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan di dalam negeri Indonesia jual barangnya ke perusahaan asing. Perusahaan asingnya ketika dia jual barang ke sana, dia bikin harganya lebih murah. Supaya apa? Sebenarnya dunia internasional udah mulai dideteksi, namanya adalah base erosion and profit shifting activities. Jadi negara sejumlah perusahaan yang dengan segala macam tax planningnya berusaha dia mengurangi basis pajaknya di tempat seperti Indonesia dan maunya dia basis pajaknya adalah di tempat-tempat yang merupakan tax haven, yang pajaknya itu rendah sekali. Ini yang berusaha kita lakukan. DSI, saya berharap nanti akan benar-benar bisa mendeteksi ini dan tidak ada lagi praktek under invoicing, transfer pricing. Sekarang yang akan perang dengan transfer pricing bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak, tapi seluruh perekonomian Indonesia melalui PT DSI. Di kerangka besar ini tentunya akan ada quick win atau kuncian-kuncian untuk mencapai target-target tahun depan. Itu seperti apa kita akan bahas di bagian berikut.
Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi malam ini dalam Top Ekonomi bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara. Prof. Swa, kalau rumus pertumbuhan kan jelas Pak ya, C tambah G tambah I tambah X kurang M. Pertanyaannya untuk tahun 2027 Pak, yang mana yang mungkin akan lebih diandalkan, akan lebih benar-benar dijaga oleh pemerintah supaya kemudian 6% itu bisa tercapai atau bahkan lebih Pak? Yang paling penting adalah konsumsi masyarakat. Karena dia 53% dari keseluruhan produk domestik bruto itu. Oke. Nah, konsumsi masyarakat yang mesti kita jaga ini bukan hanya konsumsi masyarakat kelas bawah, juga kelas menengah, juga yang kelas atas. Nah, jadi keseluruhan konsumsi masyarakat itu harus dijaga. Oke. Dan untuk yang kelas atas biasanya dia udah ngurus dirinya sendiri. Untuk yang kelas menengah biasanya mereka membutuhkan unlocking potential situ. Ya. Infrastruktur itu bisa men-unlock potensi yang dimiliki oleh kelas menengah. Jadi kita mesti bangun infrastruktur. Harga yang stabil itu bisa unlocking potentials dari kelas menengah. Jadi kita butuh harga yang stabil, inflasi yang cukup stabil. Tapi pada saat yang bersamaan juga memberikan insentif dan memberikan signal. Kelas menengah ini adalah kelas yang sangat dinamis, sehingga sangat penting untuk kita jaga ekspektasi dan keinginan-keinginannya. Kelompok masyarakat yang bawah harus kita bantu. Itulah perlindungan sosial, bantuan sosial, dan seluruh belanja APBN diarahkan bersatu dengan belanja APBD diarahkan bagi masyarakat dengan berbagai macam program. Jadi saya rasa memang tugas kita adalah menjaga kesinambungan ini dengan tetap menjaga kesehatan APBN-nya. Bukan berarti itu APBN-nya dihambur-hamburkan, tapi tetap dijaga efisien, bangun kampung nelayan dengan efisien, kemudian dipakai oleh masyarakat di kampung nelayan tersebut untuk unlocking their potentials. Nah, selain itu, sejumlah investasi, kalau tadi konsumsi ya, investasi harus betul-betul kita arahkan juga untuk yang unlocking the potentials. Saya ambil satu contoh. Bapak Presiden memberikan arahan 100 gigawatt PLT surya. Tenaga surya ya? Pembangkit listrik tenaga surya, 100 gigawatt. Dan ini adalah visi Bapak Presiden untuk unlocking the potentials. Nah, tentu tidak bisa langsung 6 bulan lagi semua 100 gigawatt. Tetapi tahun 2026 ini sudah mulai didesain. PLN sendiri mendapatkan beberapa, kalau saya nggak salah 17 gigawatt. 15 atau 17 gigawatt menjadi tugasnya PLN. Tapi bukan hanya negara sendiri yang bekerja. Seyogianya dengan visi 100 gigawatt, lalu kemudian PLN-nya bekerja, lalu dia menjadi katalis mengundang investasi yang lain. Investasi dari non APBN dan juga investasi dari swasta, bahkan sedapat mungkin investasi dari luar negeri. Ini unlocking potentials. Peran dari visi yang kemudian dijalankan dengan logika untuk unlocking the potentials. Ini PR besar kita jangka menengah ke depan, Bung Leo. Tadi Pak Swa sudah mengatakan soal dampak dari Danantara Sumber Daya Indonesia soal membereskan misinvoicing. Tapi kalau bursa komoditas dan mineral, Pak, itu dampaknya apa sebetulnya? Targetnya apa, Pak? Ya tadi saya terlewat juga tuh menguraikan tentang Danantara Sumber Daya Indonesia dan juga bursa. Gini, Indonesia ini adalah satu dari sedikit negara di dunia, yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Yang luar biasa, betul. Negara lain kecil-kecil, size-nya kecil, sumber dayanya juga biasanya spesifik.
Indonesia inilah negara yang sangat besar secara geografis dan memiliki kandungan sumber daya alam yang luar biasa, terutama tambang. Tapi bukan hanya tambang, termasuk perkebunan. Betul. Indonesia itu ada di jalur Katulistiwa, dan yang namanya sawit itu hanya bisa hidup di sekitar garis Katulistiwa. Nggak bisa dia terlalu jauh dari garis Katulistiwa. Nah, dengan demikian, maka Indonesia itu memiliki potensi menciptakan produk-produk atau komoditas-komoditas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dominan ya? Dominan. Oke. Nah, karena itu pertanyaannya adalah, kalau kita yang bikin produknya, idealnya kita itu menjadi tempat penentuan harga. Supply dan kita tahu harga itu ditentukan oleh supply dan demand. Supply-nya ada dari Indonesia, demand-nya ada di seluruh dunia. Masa kita mengatakan oke-oke saja kalau supply dan demand itu terbentuknya di tempat yang nggak punya barangnya. Rotterdam. Kekuatan mereka apa sih? Ini yang mesti kita pelajari. Kekuatan mereka apa? Kekuatan mereka untuk tempat-tempat bursa yang seperti ini di dunia adalah kemampuan mereka menjadi tempat di mana transaksi supply dan demand itu berjalan secara kredibel, secara proper. Saya yakin Indonesia bisa. Kita memiliki modal sebagai suppliernya, produsennya, kita bisa membangun suatu ekosistem bursa di mana transaksi bisa berlangsung dengan wajar. Kita lihat ya kemarin transaksi bursa. Ketika sekarang kita bulan Januari kena hit. Betul. Ya, kena hit karena beberapa jenis transaksi kita dianggap tidak wajar, lalu kemudian dunia mengatakan bahwa Indonesia kalau begitu nanti kita nggak bisa percaya kredibilitasnya. Kita melakukan perbaikan dalam waktu 6 bulan, 8 bulan saat ini sudah, dan secara perlahan kredibilitas itu mulai kelihatan membaik. Dan kita harapkan bahwa ini akan menjadi pelajaran yang baik, bukan hanya untuk pasar saham, tapi juga untuk pasar, ini modal buat bursa komoditas kita. Maka itu sesuai arahan undang-undang yang terakhir, Bapak Presiden juga membuat bahwa bursa komoditas strategis itu ada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dibangun. Oke. Perintahnya seperti itu, perintah undang-undang, dan ini amanat dari Bapak Presiden, buat dan lakukan secara kredibel, dan kita itu menjadi bagian dari menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang akan diperdagangkan nanti di bursa komoditas strategisnya nanti perlu dipastikan apa saja, tapi saya yakin barang-barang seperti nikel kita yang rare, yang jarang ada di seluruh dunia, itu kita untuk bisa mendapatkan harga yang proper, bisa mendapatkan kalau istilahnya revealing the right price, the correct price, itu saya yakin Indonesia memiliki kemampuan untuk itu. Terakhir Pak Sua, kalau dalam satu kalimat singkat saja, Anda melihat era APBN 2027 itu seperti apa Pak? Era APBN 2027 adalah kelanjutan dari APBN 2026 di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang akan meletakkan fondasi yang lebih kuat lagi bagi Indonesia tumbuh di jangka menengah dan kesejahteraan kita yang lebih baik di jangka menengah. Baik, kita aminkan itu supaya kemudian kita tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Pak Wamen, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat malam Pak. Selamat malam, makasih Bung Leo. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samusi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.